Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura. Mari kita sebuah mengingat perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di video ini adalah ada seorang muslim ini dengan nama One Way. Nah, orang ini yang memporak-porandakan para perkumpulan misionaris, kaum misionaris. Nah, orang ini menurut saya sungguh sangat sopan ya. Apapun yang mereka lakukan, dia tetap sopan dalam berdialog. Beda dengan para kaum misionaris ini. Nah, di dalam dialog ini seorang muslim ini mampu membuat mereka kocar kacir. Yuk kita saksikan dan kita komentari bagaimana para misionaris Kristen ini berhamburan ketakutan kepada satu orang ini. Kamu bilang Nabi Ibrahim gitu ya, kamu bilang sudah memperkenalkan ya. Oke. Kamu tahu Nabi Ibrahim itu orang Israel? Orang yang di sini buat saya kasih tahu ya. Israel itu keturunan daripada Yakub atau keturunan daripada Ishak. Sementara Ishak itu anak kedua dari Nabi Ibrahim. Bagaimana bisa dibilang Nabi Ibrahim itu Israel? Nah, disinilah mulailah para misionaris Kristen ini mulai kelabakan. Si One Way ini mengatakan bahwa Israel itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim, yakni daripada si Yakub ini, seperti itu ya. Nah, artinya Yahuda anaknya Yakub, artinya Yahudi dan Israel ini setelah adanya Yakub, seperti itu. Nah, pada zaman Abraham apakah ada Israel? Gak ada. Artinya di sini membuktikan bahwa Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi, bukanlah Israel. Nah, orang Kristen mengatakan Nabi Ibrahim atau Abraham ini adalah Yahuda juga, termasuk Bani Israel juga katanya. Ini terbalik menurut saya. Karena apa? Karena ketika Bani yang disebut dengan Bani Israel ini anaknya Yakub gitu loh. Sedangkan Yakub ini adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim atau daripada Abraham. Ini sebenarnya kaum misionaris ini tidak paham tentang sejarah. Ini benar kata Ruanwi tadi. Harus belajar lagi tentang sejarah. Jadi kaum para misionaris Kristen ini. Yuk, Nick lanjut. Makanya kalau sama saya gunakan logika yang jalan. Logika yang jalannya Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Israel. Mengetahui bahwa kami itu dari
dari rumputnya ini. Kamu tahu nggak silsilahnya dari Adam ke itu semua turun temurun begitu? Nah, Ada kalau tunggu dulu, Yakub, ya, Ibrahim. oke, kita bahas Adam aja. Coba kita bahas tentang Adam. Bukan, bukan soal ini, jangan dilompat-lompat dulu. Aku lagi belajar juga. Nah, katanya begini, kamu tahu nggak tentang silsilahnya mulai dari Adam sampai ke Abraham, katanya ke Ibrahim. Nah, dari Adam sampai ke Nabi Ibrahim ini tidak ada kata Yahuda dan Israel. Tidak ada. Artinya Abraham atau Nabi Ibrahim ini bukanlah orang Yahudi, juga bukan Israel gitu. Karena yang disebut dengan Israel ini setelahnya Nabi Ibrahim. Artinya setelah dari Nabi Yakub ini kemudian ada istilah Bani Israel dan Yahuda. Seperti itu. Nah, sebelum itu gak ada gitu, gak ada. Nah, orang-orang para misionaris Kristen ini, kamu tahu nggak silsilahnya Adam sampai Abraham? Terus maunya apa kalau tahu? Gak ada Israel dan Yahuda pada saat itu. Mantap. One way ini adalah menurut saya sih dia itu mampu mengobrak-abrik misionaris Kristen di kandangnya sendiri. Kamu nih kalau setahu saya Ibrahim itu orang Israel, orang yang. Nah, para misionaris Kristen ini mengatakan, setahu saya Abraham itu orang Israel, orang Yakub. Namanya aja lu agak ada. Pada zaman Abraham, pada zaman Nabi Ibrahim itu gak ada Israel, gak ada Yahuda. Kan apa? Karena Yahuda dan Israel ini setelah keturunan Abraham, jauh setelah keturunan Abraham, baru ada istilah Bani Israel dan Yahuda ini gitu loh. Dari mana orang-orang Kristen mengatakan Ibrahim ini orang Israel, orang Yahudi, orang Israel? Dari mana? Ini namanya apa ya? Sok tahu sejarah ternyata gak tahu apa-apa gitu loh. Ini memalukan ini gitu loh, memalukan. Jadi one way seorang muslim ini kemudian menjelaskan dengan sedetil-detilnya gitu loh. Mungkin dia itu merasa malu ya, karena apa? Karena misionaris Kristen ini merasa malu lah gitu loh dengan perkataan one way gitu loh. Sehingga one way ini harus minum botrek berkali-kali setelah mendengar penjelasan dari Kristen, karena muter. Jadi one way ini menurut saya butuh botrek, butuh paramik lah gitu loh. Kalau di gambarnya paramik itu kan muter ya, seperti itulah penjelasan dari misionaris Kristen ini gitu loh. Yuk Nik, lanjut. Makanya saya bingung. Nah, kamu tahu nggak keturunan keberapa itu Abraham itu kan, kamu tahu urutan yang keberapa dia dari Adam? Nabi Ibrahim urutan keberapa dari Adam itu ada setelahnya. Iya. Tapi saya lupa. Ada lah di dalam Islam pelengkap. Lengkapnya di mana? Ada nggak catatannya di Al-Quran? Kalau di Alkitab ada catatannya. Nah, dia masih misionaris Kristen itu masih mengelak, sudah salah masih mau mengelak. Keturunan keberapa Abraham itu dari dari Adam katanya. Masih mengelak, sudah tahu walaupun turunan kedua sekalipun atau keturunan ke-100 sekalipun, dia itu tetap tidak ada Israel dan Yahuda pada masa itu gitu. Tetap gak ada. Jadi Israel dan Yehuda ini jauh setelahnya Nabi Ibrahim gitu loh. Karena yang bernama Bani Israel dan Yahuda ini setelahnya Abraham gitu loh. Mau keturunan berapapun ini gak masalah, gak jadi persoalan sebenarnya gitu loh. Tetapi karena misionaris Kristen ini muter-muter gak karu-karuan, sehingga one way ini menurut saya harus minum paramik ini. Karena apa? Karena melihat musuhnya, melihat lawan dialognya itu muter terus gitu loh. Jadi one way ini saya siapkan nanti one way ya paramik gitu loh.
biar one way ini gak apa ya, gak pusing melihat musuhnya yang muter-muter gitu. Oh ya, di Al-Quran itu bukan buku geografi, bukan buku biografi, Bu. Itu Ahmad Kitab Niki. Nah, ini adik gua udah datang nih. Tunggu dulu, tunggu. Adik gua udah datang nih. Nah, lu ngomong sama dia deh. Ben, tadi yang lu ajarin kita mengenai kata la ilaha illallah itu sebenarnya itu udah dari kita yang dicomot oleh umat tetangga kita si One Way. Nah, dia bilang enggak. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Nah, si misionaris Kristen satu ini mengatakan bahwa la ilaha illallah itu memang dari ajaran mereka seperti itu kan, kemudian diambil oleh Islam. Kalau memang kalimat la ilaha illallah itu ajaran mereka, seharusnya mereka menyembah Allah gitu loh. Bukan malah menyembah manusia yang apa ya, yang hanya digeret-geret Romawi kan seperti itu, yang hanya ditangkap Romawi kemudian digantung seperti itu. Jangan seperti itu seharusnya lo ya. Kalau memang kalimat la ilaha illallah itu miliknya, seharusnya dia itu menyembah Allah, bukan menyembah manusia seperti itu. Gitu seharusnya lo ya. Yuk Nek lanjut. Silakan itu saya kasih co-host dulu. Padahal dia udah mau tidur nih. Demi One Way masuk, saya undang lagi dia masuk. Silakan, Ben. Udah bisa buka, Ben. Lu udah co-host. Sebentar ya. Monitor Benedictus Itus. Belum, Bu. Udah gua kasih lu co-host. Apa gua salah ngasih co-host ke orang? Ya ampun, gara-gara si ini. Gua periksa. Udah, bos. Oke. Iya. Nih, bagaimana nih kita mau ngobrol santai sama si One Way karena kita nggak mau dia ngangkat parameter terlalu banyak supaya katanya dia bisa menerima. Tadi saya bilang kita lagi belajar perkataan la ilah. Bagaimana tuh? Iya. Nah, katanya itu miliknya orang Islam. Nah, gimana? Saya boleh satu menit aja Boleh. komentar. Boleh. Oke. Kasih saya pause. Oke. Belum Bener, kan? kamu tadi Belum bilang. dari tadi gua kasih lu pokok. Lu masih ada dari tadi gua kasih. Oh, pantesan. Boleh izin bro, Boleh. kita ke breakout room bro. Iya, silakan. Boleh, yuk. Yang lain jangan ikut ke breakdown ya. Itu meeting pribadi Pak Alikil sama Pak Kodek. Jangan ikut-ikutan ke sana. Masalah rumah tangga. Iya, nanti yang lain nggak boleh ikut ke sana. Kalau nggak buat tendang juga. Gua mau masuk juga ke sana. Supaya kalau ada yang masuk buat tendang keluar. Waduh, begitu kedatangan One Way, langsung ada rapat tertutup di dalam Zoom ini gitu loh. Sehingga dirahasiakan banget gitu loh. Kalau sampai ada coba-coba yang mau melihat rapat itu, maka si perempuan ini akan menendangnya. Ini menunjukkan bahwa rahasia banget gitu loh. Artinya ketika kedatangan One Way, maka segera diadakan sebuah rapat tertutup gitu loh. Nah, ini apa ya? Ini membuktikan gimana ya? Apakah One Way ini mau dikeluarkan atau kemungkinan gambaran saya pribadi menggambarkan apakah One Way ini akan dikeluarkan di Zoom ini atau dibiarkan aja seperti itu. Mungkin isinya seperti itu gitu loh. Karena apa? Karena ketika ada One Way tiba-tiba ada rapat seperti itu. Rapat tertutup di ruangan yang berbeda. Yuk Nek lanjut. Ya, silakan Benedictus. Bukan, Singa Yehuda dulu. Silakan. Ya. Jadi tadi si One Way tadi bilang nama Allah itu sudah diperkenalkan dari Nabi Ibrahim. Bisa saja dia klaim itu karena kan kita berbeda. Dia bilang Ibrahim, kita Abraham. Kenapa? Di Kristen nama yang diperkenalkan kepada Abraham adalah El Shaddai. El Shaddai itu
adalah teofani Yesus Kristus. Ini saya kasih lihat dulu. Nah, orang ini mengatakan bahwa El Shaddai itu adalah Yesus Kristus. Kemudian YHWH, YHWH itu Yesus Kristus. Nah, ini dari mana gitu loh. Artinya orang ini sedang membual, tidak ada para nabi itu yang menyembah Yesus, tidak ada. Bahkan gini ya. Bahkan orang Israel aja, orang Yahudi, orang Israel aja menolak Yesus kok gitu loh. Menolak Yesus gitu loh. Gimana dikatakan bahwa orang Israel itu menyembah Yesus, sementara Yesus sendiri ditolak di Israel. Bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi itu dikatakan apa? Yesus direbus di dalam neraka dengan kotoran tinja. Itu tertulis dalam kitabnya orang-orang Yahudi, Gitin kalau nggak salah ya, di apa ya, di Gitin 57a. Di Tin 57a itu tertulis bahwa Yesus direbus di dalam neraka dengan kotoran tinja. Bahkan orang Yahudi mengatakan apa ya, wajib mengutuk orang Kristen dan Bibelnya. Ini kepercayaan orang Israel gitu loh. Dikutuk sebenarnya gitu loh. Orang Kristen ini gitu loh. Ini adalah dari Yahudi sendiri. Dan dia mengatakan Tuhannya Israel adalah Yesus Kristus. Dari mana? Apalagi Abraham gitu loh. Padahal di dalam saya tunjukkan ya di sini ya. Nah ini di dalam kitab kekristenan sendiri ya. Dalam Kejadian pasal 22 nomor 1 sampai 19 ya, ini 19 ya. Ini berbunyi, kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Allah memanggil Abraham, lalu Abraham menjawab, "Ya, aku mendengar." Allah berfirman, "Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak, anakmu yang tunggal yang sangat engkau kasihi. Di situ di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhannya Abraham itu adalah Allah di sini gitu loh. Tuhan Yahudi sama gua. Lu mau tahu siapa namanya? Lu tahu istilah Proto-Sinaitik? Mau tahu namanya yang diperkenalkan kepada Abraham kan? Ya, El Shaddai. Saya kasih lihat kamu. El Shaddai itu siapa? Yesus Kristus. Aduh, semakin ngawur orang ini. El Shaddai itu adalah Yesus Kristus katanya. Padahal yang bernama Yesus Kristus ini lahir dari Maria. Sekitar tahun sekitar tahun 10 lah gitu loh. Masehi atau sebelum Masehi gitu loh ya. Ya adanya Yesus di tahun itu gitu. Sedangkan Abraham tahun berapa? Ya kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi gitu loh. Dari mana Abraham itu menyembah Yesus gitu loh. Ini pantas saja kalau one way ini harus minum paramik gitu loh. Karena di dalam gambar paramik itu gambarnya muter-muter gitu loh. Nah, ketika one way si muslim ini ya itu mendengarkan pendapat dari orang Kristen, maka one way harus banyak minum paramik gitu loh. Karena penjelasannya muter-muter dan muter-muter gitu loh ya. Yuk naik lanjut. Yang ketemu sama Hagar siapa? Yesus Kristus. Musa. Perkenalkan El Shaddai. Makanya lihat nih ayat-ayat Alkitab ini, lihat. Kasih tahu. Nah, orang ini mengatakan bahwa yang bertemu dengan Hajar itu siapa? Yang bertemu dengan Sarai itu siapa? Yang bertemu dengan Abraham itu siapa? Dia mengatakan Yesus Kristus katanya.
Dan dia juga mengatakan yang bertemu dengan Musa siapa? Yesus Kristus katanya. Nah ini menunjukkan kemuter-muteran orang ini gitu loh. Padahal Yesus itu lahir jauh sebelum Musa gitu loh. Ini menunjukkan bahwa Kristen sedang menjelaskan sesuatu yang berputar-putar. Untuk itulah one way ini maka harus banyak minum paramik karena mereka menghadapi sesuatu yang cuman berputar-putar. Yuk naik lanjut. Siapa yang dikasih lihat? Maka aku panggil mereka. Jadi jangan bilang bahwa Abraham itu pakai nama lihat aja share screen saya, nama Allah, tapi namanya El Shaddai. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Nah, di situ juga tetap Allah gitu loh. Artinya El Shaddai itu cuman gelar, artinya cuman panggilan. Ketika misalkan di Jawa mengatakan ya Gusti gitu. Nah, El Shaddai ini itu cuman seperti itu. Intinya siapa nama yang sebenarnya? Nama yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang ketemu dengan Nabi Ibrahim, yang ketemu dengan Hajar, yang ketemu dengan Ishak, Nabi Ishak, yang ketemu dengan Nabi yang memanggil Nabi Ismail itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu tertulis di dalam kitabnya sendiri gitu loh. Tetapi katanya El Shaddai itu akulah Allah yang Maha Perkasa. Ini membuktikan bahwa di situ adalah Allah gitu loh. Inilah yang saya katakan bahwa orang Kristen ini dalam menjelaskan cuman berputar-putar sehingga one way ini harus banyak minum paramik gitu loh. Agar ketika melihat penjelasan orang-orang Kristen ini one way tidak pusing. Ya mudah-mudahan one way ini seorang muslim ini sudah minum paramik gitu loh. Karena apa? Karena akan berhadapan dengan orang yang muter-muter gitu loh. Yuk naik lanjut. Akulah El Shaddai. Makanya waktu Yahweh ketemu sama Musa, Musa menanyakan siapakah namamu? Ya, sempat jawab kepada nenek moyangmu Ishak, Abraham dan Yakub. Aku perkenalkan namaku sebagai El Shaddai. Namaku Yehova, baru aku perkenalkan nyatakan kepada kamu Musa. Jadi para leluhur Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub itu mengenal nama El Shaddai. Itulah Yesus Kristus, firman yang berfirman. Nah orang ini si Kristen ini mengatakan bahwa ketika bertemu Musa dia itu menyatakan diri sebagai Yod atau Yahweh. Tapi ketika Abraham dia mengatakan El Shaddai. Artinya di sini Abraham tidak kenal dengan yang bernama Yahweh atau Yahweh ini, tidak kenal. Tetapi ketika kepada zamannya Musa baru mengenalkan diri dengan Yahweh atau Yahweh. Yuk kita lihat siapa Yahweh itu gitu loh. Next lanjut yuk. Kita lihat aja gitu. Nah, perhatikan ini ya. Nanti kita semua akan tahu siapa itu Yahweh gitu loh. Nah, saya baca dulu. Keluaran 32 mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan atau turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah
yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah, di sini Harun ini adalah saudaranya Musa dalam buku ini ya. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tinggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Nah, terus kemudian, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Nah, artinya kepada saudaranya Musa ini ya. Terus diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu. Nah ini ya, perhatikan ini. Kemudian dari emas itu dibuatlah menjadi anak lembu. Nah lembu tuangan, kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, kemudian anak lembu inilah yang mereka katakan sebagai Allah, sebagai Tuhan. Seperti itu ya. Lanjut. Nanti ini ada kelanjutannya. Ini versi KJV ya. Terus kemudian di bawahnya. Nah, ini. Nah, kitab dalam perjanjian diterimanya lah itu, ini nih, diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Tuhanmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Inilah artinya anak lembu yang terbuat dari patung, itulah yang disebut Tuhannya orang Israel. Ya. Oleh ini. Nah, kemudian ketika Harun melihat itu, didirikannya lah misbah. Nah, ini perhatikan ya. Setelah anak lembu ini jadi, si berhala ini jadi, maka didirikanlah sebuah misbah di depan anak lembu itu. Artinya misbah ini kemudian didirikan didirikannya sebuah misbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan Yodhi Fafhi, bagi Yahweh. Nah, jadi kalimat Yahweh, Yodhi Fafhi itu adalah anak lembu yang disebut dengan berhala, anak lembu yang terbuat dari emas ini gitu. Jadi besok hari raya Yodhi Fafhi, hari raya Yahweh. Jadi Yahweh Yodhi Fafhi itu adalah anak lembu emas yang dibuat oleh Harun. Ini menurut Bible sendiri, bukan menurut saya ya. Nah, seperti itu. Nah ini. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Perhatikan ya. Jadi Yod-He-Vav-He, Yahweh yang disembah oleh Israel itu adalah anak lembu emas yang dibuat oleh Harun menurut tulisan ini. Tetapi kalau dalam versi Islam ini bukan Harun, karena Harun itulah yang membantu Nabi Musa. Dia Harun ini adalah orang yang tidak musyrik seperti ini. Tetapi kalau dalam Bible, Harun ini digambarkan yang membuat lembu. Yang membuat lembu dari emas, kemudian dipanggil dengan kata-kata Yod-He-Vav-He atau Yahweh. Nah, setelah itu baru orang kemudian pada zaman itu berkumpul semua dan bersukaria karena sudah dibuatkan sebuah misbah. Gitu loh. Misbah untuk sapi, untuk lembunya ini, seperti itu ya.
untuk berhala ini. Kemudian berkumpullah orang-orang Israel di situ dan bersukaria. Karena apa? Karena Tuhannya terbuat dari emas yang bernama Yod He Vav He ini, yang bernama Yahweh ini, gitu loh. Yuk, Nik lanjut. Elohim itu El itu bukan nama, itu gelar, sebutan generik, nama generik. Orang Mesopotamia memakai nama Il. Saya bisa buka apa data-data Elohim. Udah selesai ya, udah selesai. Itu udah di luar Alkitab, tapi dari udah akademis, dari prasasti. Sudah. Nah, itu katanya sudah membuka data-data. Nah, data-data di situ bahwa Abraham itu tidak kenal yang bernama Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh. Abraham atau Nabi Ibrahim itu tidak kenal dengan nama Yahweh ini, tidak kenal gitu loh. Karena Yahweh ini adalah pada zaman Israel seperti itu ya. Ketika mereka membuat patung emas ini, maka kemudian ada istilah Yod-Heh-Vav-He. Dan mereka membuat misbah ini sudah ini ya, sudah clear bahwa Abraham tidak kenal yang namanya Yod-Heh-Vav-He. Abraham hanya kenal dengan yaitu Allah yang Maha Kuasa, atau disebut dengan El Shaddai, El Roy, dan seterusnya. Jadi Allah yang Maha Perkasa. Ini membuktikan bahwa Abraham menyembah Allah dan tidak kenal yang bernama Yod-Heh-Vav-He, seperti itu. Saya bilang kan, ya kan, kata Allah itu kalau dibilang itu dari Israel ya salah banget. Ya, kan? Emang tetamen dia dibilang atau mayat kepada Nabi Musa. Ya benar banget kalau bilang Allah itu. Ya Allah itu bahasa Arab. Ya kan saya bilang Nabi Ibrahim dia memperkenalkan diri bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu bernama Allah Subhanahu wa taala pada bahasa Arab. Makanya saya bilang sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada tradisi haji, sudah ada. Ya, sudah orang sebelum Nabi Muhammad sudah dihitan itu kan mila Ibrahim hitan. Lalu ya kan orang kafir Kristen tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Tetapi ada namanya Amr bin Luhai ya kan, yang membelokkan ajaran yang lurus dari Nabi Ibrahim kepada penyembahan berhala. Kenapa? Karena berhala itu media untuk sampai kepada Allah. Apa adanya kalian menggunakan media itu untuk sampai kepada Allah dengan tabiat baik. Sama-sama menggunakan media berhala. Sementara umat Islam itu untuk sampai kepada Allah tidak memerlukan apa langsung hubungannya. One way, ini. Nah, benar, One Way ini mengatakan bahwa penyembahan berhala, semua orang itu keturunan Abraham itu tahu bahwa Tuhan itu Allah. Ini benar. Ini benar. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah menyembah Allah. Orang semua keturunan Nabi Ibrahim itu tahu bahwa Nabi Ibrahim ini adalah menyembah Allah, seperti itu. Nah, kemudian ada seseorang yang ingin menyesatkan, kemudian membawa sebuah patung atau berhala, yang itulah yang dikatakan inilah yang disembah Abraham. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menggunakan media itu untuk menyembah Tuhan gitu loh, untuk menyembah Allah. Kemudian dibuatlah bahwa ini adalah anaknya Tuhan, anak laki-lakinya Tuhan, ini adalah anak perempuan Tuhan, ini adalah anaknya Tuhan. Istilah-istilah anak Tuhan itu dari situ gitu loh. Dan kalau di Israel ini disebut dengan Harun, katanya yang membuat patung lembu itu disebut dengan Yod-Heh-Vav-He. Karena
ketika itu mendirikan misbah dan bersukaria di depan patung-patung lembu emas ini, orang-orang Israel ini gitu loh. Ini sebuah bukti bahwa ajaran Nabi Ibrahim di sini adalah diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ada media seperti patung-patung dan seperti istilah anak Tuhan sebagai media agar supaya sampai kepada Tuhan, seperti itu. Maka medianya itu dianggap Tuhan juga. Seperti itu. Itulah awal dari sebuah kesyirikan. Ini one way ini menjelaskan dengan sangat-sangat tepat. Yuk kita lihat dulu ya. Nah, perhatikan di sini ya. Maka na Ibrahim Yahudi wala Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Maka na Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kan hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Artinya di sini Nabi Ibrahim ini adalah bukan orang Yahudi, juga bukan orang Nasrani gitu loh. Walakin kana hanifan, seperti itu ya. Bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, inilah bahwa di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi juga bukan Nasrani gitu loh. Tetapi dia orang yang hanif, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah seorang muslim dan dia tidak musyrik, seperti itu ya. Nah, beda tadi dengan yang dikatakan yang dikatakan para kaum Kristen tadi ya. Mereka mengatakan Ibrahim ini El Shaddai, itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kemudian dia adalah Yahweh ketika diperkenalan ke Yod-Heh-Vav-He, ketika diperkenalan kepada Musa. Padahal sudah jelas di dalam tadi yang kita baca semua bahwa Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh ini adalah lembu emas, patung lembu emas yang dibuat oleh Harun. Dan orang-orang itu kemudian membuat misbah dan bersukaria. Karena apa? Itulah harinya Tuhan katanya. Setelah patung lembu emas ini jadi, maka kemudian mereka mengumpulkan orang-orang Israel dan kemudian dia itu mengatakan inilah hari Tuhan, harinya Yod-Heh-Vav-He. Dan kemudian mereka bersukaria semua gitu. Ini adalah seperti yang One Way tadi katakan ya. Ini yang membawa berhala ke orang-orang Quraisy ini adalah Abu Luhai. Tetapi kalau dalam versi Kristenan yang membawa ke Israel ini adalah tadi yang membuat patung dari emas itu. Dan di situ dikatakan adalah Harun, saudaranya Musa sendiri yang membuat patung dari lembu. Kalau di dalam Islam kan beda. Harun ini adalah orang yang taat, orang yang tidak musyrik. Tetapi kalau di dalam Bible, Harun ini adalah si pembuat lembu. Artinya saudaranya Musa inilah Tuhannya Musa. Seperti itulah yang disebut dengan Yod-Heh-Vav-He. Artinya orang itu membuat misbah dan bersukaria karena merayakan di hari Tuhan, hari Yod-Heh-Vav-He itu gitu loh. Hari jadinya Yod-Heh-Vav-He pada Bani Israel itu gitu loh. Makanya dia bersukaria akhirnya. Inilah bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh kaum penyesat gitu loh. Bahkan di zaman sebelum Nabi Muhammad, jadi bin Luhai ini memang yang membawa patung-patung itu. Sehingga orang itu menyembah Al-Hubal ini. Itu adalah karya bin Hubal ini tadi gitu loh. Sehingga orang-orang Quraisy itu disebut ketika ada Islam, maka orang-orang Quraisy itu disebut kafir Quraisy, orang-orang musyrik yang menyembah berhala, diantaranya adalah Hubal ini gitu loh. Yang disembah oleh orang-orang Quraisy pada zaman itu.
Maka itulah yang diberantas oleh Nabi Muhammad SAW. Kemusyrikan seperti itulah yang dibantai oleh Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Ibrahim memberantas patung-patung pada zaman Nabi Ibrahim dulu gitu loh. Kepada Bapak, itu sejarahnya. Sama kayak kita orang Indonesia, kita mengucapkan kata Allah, tapi bukan ke Allah SWT. Kita mengasosiasikan itu ke Elohim, ke Bapa, ke Yesus Kristus. Jangan salah kamu. Begitu juga mereka orang Jawa misalnya memakai nama kata Gusti, orang Kristen Jawa, Gusti. Itu asosiasinya ke Allah Bapa, bukan ke Allah SWT. Kamu berani nggak bilang Bapa? Aku menambahkan dikit dulu. Ya, Gusti itu kepada Tuhan, juga Gusti itu bisa nama orang, tapi itu dua makna yang berbeda. Jadi kalau Allah belum tentu pasti hanya sebuah nama. Saya benar juga. Kalau kita sih mempercayai itu kan preposisi itu kan Allah itu kan dalam konteks gelar, bukan genetik name. Ya makanya gampang gini, kata Allah tuh muncul dari mana sih? Gitu. Jadi dia tawar aja jawab dulu aja. Ya, saya setting ya, boleh ya? Ya kan? Nih, saya tuh menggunakan data. Udah nggak bisa saya setting gimana nih? Ya, ngomong aja, maksudnya ya, dari mana kata Allah itu? Sudah saya bilang kan Nabi Ibrahim memperkenalkan diri, memperkenalkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terus ini jangan dulu dipotong. Tadi Anda ngomong pun saya nggak potong. Tahu ya kan, makanya Anda pun tahu ya bahwa Allah itu Tuhan langit dan bumi. Tapi Mekah pun saya bilang tahu bahwa Tuhan itu Allah. Cuma tapi Mekah menggunakan media Lata, Manat, dan Uzza, yang media patung untuk sampai kepada Allah. Ya kan, karena apa namanya menggunakan media patung itulah ya salah satu kemusyrikan. Kalau kafir Quraisy menggunakan media Lata, Manat, Uzza, lalu kalian menggunakan media Yesus Kristus untuk sampai kepada Allah, apa bedanya kalian dengan pagan Quraisy itu? Waduh, mantap. One Way ini mengatakan bahwa orang yang disebut dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir musyrik di Arab pada zaman sebelum Nabi Muhammad itu menggunakan media patung Lata, Uzzah, dan Manat sebagai media agar sampai kepada Tuhannya. Itu tidak ubahnya dengan orang-orang non-muslim atau orang-orang Kristen itu menganggap Yesus itu Tuhan juga, anak Tuhan, sebagai media agar supaya sampai kepada Allah, kepada Bapa. Ini media inilah yang disebut dengan berhala. Inilah penjelasan dari One Way tadi kepada orang-orang Kristen. Artinya di sini tidak ada ubahnya gitu. Karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan Tuhan itu punya anak perempuan, punya anak laki-laki juga. Anaknya ini adalah Allah juga gitu loh. Kemudian dia itu membuat patung dan seterusnya sebagai media agar sampai kepada Allah tersebut gitu loh. Nah, patung-patung penyembahan berhala inilah yang diberantas oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena itu sebuah kemusyrikan. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang Kristen gitu, yaitu Yesus sebagai media agar sampai kepada Bapa. Kemudian dibuatlah patung simbol-simbol Yesus dan seterusnya. Kemudian Yesus itu sendiri dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Inilah namanya yang disebut dengan media. Nah, One Way tadi menjelaskan hal-hal seperti itu. Wow, mengagumkan ini. Wow. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Kristen di dalam Zoom ini semuanya itu menggelepar seperti itu. Yuk, next lanjut. Sementara dalam ajaran Islam untuk sampai kepada itu langsung, tidak perlu media, tidak perlu pantai. Jadi Tuhan itu bisa berdialog dengan Tuhan. Karena dalam surat Al-Fatihah 72, kita ini
berhubungan dengan Tuhan itu kan perlu media nabi atau apapun nggak perlu. Nabi itu hanya menyampaikan risalah dan menyampaikan firman Tuhan, tidak perlu media gitu untuk sampai kepada Tuhan. Ya makanya ya ada makom Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim di Mekah? Ya bukti bahwa Nabi Ibrahim pernah ke Mekah. Bukti teologinya jelas. Nah ya jadi gitu ya, Cesar ya. Nah, Wan Hiwi ini mengatakan kalau untuk menyembah Allah gak perlu media, gak perlu mengatakan anak Tuhan, ini anak Tuhan, Tuhan juga, gak perlu, karena itu membuktikan bahwa itu penyembahan terhadap berhala. Artinya ketika Tuhan dikatakan punya anak dan digambarkan atau disimbolkan, kemudian dibuat patung atau simbol apapun dan itu dianggap simbolnya Tuhan, maka itulah yang disebut dengan penyembahan berhala. Itulah yang diberantas oleh para nabi-nabi sebelumnya. Seperti itulah. Karena apa? Karena ketika di dalam Bible itu sendiri ya, di dalam Bible-nya sendiri, di Bible-nya umat Kristen mengatakan Harun itulah yang kemudian membuat patung emas, kemudian itulah yang disebut Yod-Heh-Vav-Heh. Karena inilah hari raya bagi Yod-Heh-Vav-Heh. Seperti itu ya. Jadi hari raya bagi Yod-Heh-Vav-Heh. Dan kemudian semua orang Israel itu diundang dan bersukaria. Dan dibuatkan sebuah misbah gitu loh. Di sekitar patung lembu emas tersebut gitu loh. Itulah yang Yod-Heh-Vav-Heh gitu loh. Itulah yang dikira Tuhannya Musa. Kemudian dari situlah kemudian timbullah Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah lembu emas, yaitu berhala. Karena itu dianggap adalah Tuhannya Musa gitu loh. Itu yang membuat adalah Harun menurut Bible. Tetapi kalau di dalam Islam Harun itu bukan seperti itu, karena yang membuat lembu itu adalah Samiri, seperti itu. Bukan Harun. Harun ini orang baik kalau di dalam Islam, seperti itulah. Yuk, Nick lanjut. Ibrahim kan, kami sekali lagi Abraham. Kalau Ibrahim saya nggak tahu. Abraham yang ditulis di Alkitab. Baca ya, Kejadian 13 ayat 4. Tempat Ibrahim bukan Abraham. di sana. Ibrahim bapaknya namanya Azar. Pernah dibakar zaman Nimrod. Abraham nggak pernah ketemu Nimrod. Nimrod generasi ketiga tuh. Azar itu artinya gelar. Lihat dulu Warwi. Nah, Nah, orang Kristen tadi mengatakan bahwa Abraham itu artinya tidak sejaman atau tidak pernah ketemu dengan Namrud, seperti itu ya. Ayo kita lihat, cek di dalam Bible-nya sendiri. Apakah benar ucapan mereka atau mereka hanya ingin mengelak seperti itu? Atau mereka hanya menghindar dari dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang Muslim yang bernama One Way ini. Yuk kita cek sendiri di dalam Bible-nya bagaimana. Nah, inilah yang saya buka, bahwa Nabi Ibrahim hidup sejaman dengan Raja Namrud. Raja Namrud atau Nimrod memang hidup pada zaman Ibrahim. Raja Nimrod berkuasa di Babilonia dan karenanya disebut juga sebagai Raja Babylon. Nah ini. Pertama-tama mari kita lihat dulu dari sejarah Nabi Ibrahim menurut Al-Quran. Keturunan Ibrahim adalah yang disebut di bawah ini. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Artinya di sini Ibrahim itu adalah seorang nenek moyang dia ya. Nah, kemudian di sini di bawahnya lagi Ibrahim memperanakan Ismail dan Ishak, dari Ishak berketurunan Yakub. Perhatikan ya. Ini mari kita lihat pula dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata,
hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ini pesan Nabi Ibrahim ya. Jadi keturunan Ibrahim ialah Ismail dan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Nah ini ya, kalau di dalam Islam. Mari kita lihat pula di dalam Bible mereka. Dalam Matius 1, dalam Matius pasal 1 nomor 2 begini. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yahuda. Artinya Yahuda dan Yakub ini adalah cucunya ya, cucu Abraham. Kemudian Yahuda dan saudara-saudaranya. Lalu kita lihat usia kematian Abraham. Ini kematian Abraham ya, perhatikan. Kejadian 25, pasal 25 nomor 7. Abraham mencapai umur 175 tahun. Nah, umur Abraham ini adalah 175 tahun. Perhatikan ini ya. Nah, sekarang kita baca sekali lagi sejarah Raja Namrud. Ini Namrudnya. Nah, Menara Babel yang dalam bahasa Ibrani adalah Migdal, Bavel, serta dalam bahasa Arab disebut dengan Bur atau Babil, merupakan bangunan raksasa yang dibangun di kota Babilonia. Ini ya bangunannya. Ini kemudian terus sindrom Namrud itu pula yang menurut para sejarawan merasuki Nabukadnezar kedua, yakni dengan membangun taman gantung dan menara Babel. Lalu kita kita tahu lagi dari Bible, siapakah Raja Babel tersebut? Perhatikan, Raja Babel itu siapa gitu. Nah, kemudian tadi Namrud itu adalah Raja Babel. Nah, sekarang kita cari tahu Raja Babel itu siapa gitu. Dua raja-raja pasal 24 yakni nomor 12 berkata begini. Lalu keluarlah Yoyakin, artinya di sini Yoyakin ya. Yoyakin raja Yahuda mendapatkan Raja Babel. Nah, ini ya. Raja Yahuda ini, Yoyakin adalah Raja Yahuda ya. Yoyakin ini adalah Raja Yahuda. Mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya. Nah, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Pada tahun ke-8. Seperti itu ya. Nah, artinya di sini adalah Yahuda ini ketemu dengan Raja Babel. Seperti itu ya. Raja Yahuda, Yoyakin ini ketemu dengan Raja Babel. Ini adalah cucunya daripada Abraham ya. Terus kemudian Yeremia pasal 37 ayat 1. Nah, Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakin. Nah, ini Zedekia ini menggantikan yaitu Konya bin Yoyakin. Ini bukan Nizar Raja Babel telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yahuda. Nah, kemudian siapa? Anaknya Yoyakin ini, Konia, ini digantikan oleh Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakin sebagai raja Yahuda. Ya, ini Ini Nebukadnezar Raja Babel adalah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yahuda. Ya perhatikan ini. Raja Babel inilah yang mengangkat ya. Nah, kemudian yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah satu buangan yang turut dengan Yakonia. Dan Raja Yahuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Nah, perhatikan ini ya. Nah, di Yeremia pasal 29 nomor 22, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yahuda yang ada di Babel. Demikian biarlah Tuhan
memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Artinya ini raja Babel ini memang suka membakar-bakar gitu loh. Membakar-bakar orang gitu loh. Zedekia dan Ahab ini juga termasuk yang dibakar. Nah, siapakah Yahuda? Perhatikan. Siapakah Yahuda ini? Sehingga pada saat itu ada kerajaan Yahuda. Nah, siapakah Yahuda ini? Perhatikan ya. Mari kita lihat, sedangkan Yahuda ini pernah bertemu dengan Raja Babel. Kan itu seperti itu ya. Nah, mari kita lihat silsilah Nabi Ibrahim atau Abraham sekali lagi. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yahuda dan saudara-saudaranya. Artinya Yahuda ini adalah cicit daripada Abraham, sedangkan Abraham berumur 175 tahun. Ya. Perhatikan ini. Nah, kelahiran perjanjian lama kemungkinan besar merupakan sumber paling detail dalam hal-hal yang berkenaan dengan Abraham. Meskipun banyak diantaranya yang mungkin tidak bisa dipercaya menurut pembahasan dalam perjanjian lama. Nah, Ibrahim lahir sekitar 1900 sebelum Masehi di kota Ur, yang merupakan satu kota terpenting saat itu yang mempesan di Timur Tengah, diantaranya Mesopotamia. Pada saat dilahirkan, nama Ibrahim bukan Abraham, tetapi Abram. Nama kemudian dirubah oleh Allah menjadi Abraham menurut Bible atau Ibrahim di dalam Alkitab. Nah, perhatikan kelahiran Namrud. Nama Namrud dalam bahasa Hebrew atau Ibrani berasal dari kata marot yang berarti membangkang atau murtad, dan adalah bahasa Ibrani serumpun dengan bahasa Arab. Contoh kata marot di dalam bahasa Arab ialah riddah. Artinya raja yang murtad gitu loh. Itulah Raja Namrud. Ya, yang bermaksud murtad. Seperti itu ya. Nah, ketahuilah bahwa manusia pertama di muka bumi ini yang murtad dan musyrik dan kemudian mengaku sebagai Tuhan adalah Namrud. Kerajaan pertama yang tumbuh gitu. Artinya kerajaan pertama yang paling murtad itu adalah kerajaan Raja Namrud ini, seperti itu ya. Dia itu mengaku jelmaan Tuhan. Dia itu mengaku Tuhan itu sendiri, seperti itu ya. Nah, kemudian ialah kerajaan Namrud 2275 sampai 1943 sebelum Masehi. Nah, kerajaan Namrud ini adalah 1943 sebelum Masehi. Tadi perhatikan, sedangkan Abraham ini adalah lahirnya 1900 berapa tadi? 1900 sebelum Masehi. Sedangkan ini Namrud ini adalah 1943 sebelum Masehi. Nah, di Babylonian Irak, menurut suatu pendapat, Namrud memegang tanduk kekuasaan pemerintahannya selama 400 tahun. Dia manusia pertama yang memerintahkan agar membuat binaan-binaan besar. Dia telah membangun kota Babylon yang amat masyhur. Nah, inilah selama 400 tahun itu bernama kerajaan Namrud gitu loh. Akhirnya diganti. Pokoknya yang bernama Namrud, raja-raja murtad ini adalah selama 400 tahun pertamanya yang berkuasa, seperti itu ya. Nah, jadi jelaslah kalau Ibrahim hidup sejaman dengan Namrud atau Nemrud, dan Raja Nemrud memang selalu membakar hidup-hidup siapa saja yang menentangnya. Artinya di sini Raja Namrud ini membakar siapa saja yang menentang Namrud, termasuk Abraham. Nabi Ibrahim pun dibakar oleh Raja Namrud ini, seperti itu ya. Nah, kemudian
dalam Yeremia pasal 29 nomor 22, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang. Perhatikan ini ya. Demikian biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Nah, ini bahwa Raja Nimrud ini adalah suka membakar orang gitu loh pada zaman itu. Nah, jadi jelaslah kalau Ibrahim juga dibakar oleh Raja Nimrud seperti apa yang dituliskan dalam Al-Quran. Karena apa? Telah menghancurkan berhala-berhala yang dibangun oleh Raja Nimrud. Seperti itu ya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Itu terletak di surat 21 ayat 58. Di dalam Yesaya pasal 21 nomor 9 dikatakan, lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Nah, inilah yang dihancurkan oleh Abraham. Jadi di Babel itu hancur semua, itu yang dihancurkan oleh Abraham. Nah, jadi jelaslah di sini ya. Kalau Ibrahim itu hidup di zaman Nimrud, dan Ibrahimlah yang menghancurkan semua berhala-berhala sembahan Raja Babel Namrud tersebut. Lantas kenapa Anda masih tidak belajar sejarah dari kitab Bible sendiri sebelum mempersoalkan kebenaran di dalam Al-Quran? Ini membuktikan di dalam Bible itu sendiri bahwa Ibrahim atau Abraham sejaman dengan Raja Nimrud, dan Abrahamlah yang menghancurkan patung-patung Raja Nimrud. Ini ada bukti juga di dalam Bible-nya sendiri. Seperti itu. Dan mereka cuman melihat Al-Quran dan menolak gitu loh, tanpa mempelajari sejarah yang ada di Bible-nya sendiri. Ini menurut saya memalukan gitu loh. Yuk, next lanjut. Ibrahim bapaknya namanya Azar, pernah dibakar zaman Nimrod. Abraham nggak pernah ketemu Nimrod. Nimrod generasi ketiga Nuh. Azar itu nanti yang gelar. Lihat dulu Pak, siapa yang dipanggil bukan nama. Bentar, aku agak, gue sebenarnya udah nggak mau masuk ya, tapi gue dengar lu celotek. Gue akan buktikan dari bukumu bahwa Allah yang dimaksud orang-orang Quraisy yang kamu mengatakan orang Quraisy tahu nama Tuhan adalah Allah adalah Dewa Hubal. Gue bukain datanya dari kitab Saya sendiri. bilang, gua tuh mau sestin aja nggak bisa. Yang membelokkan akidah aja Ibrahim yang lulus Ahmad bin Nuh. Gak ada. Kita tidak menyembah Tuhan negeri Mekah Dewa Hubal yang kamu sembah sekarang. Yang rumahnya di Ka'bah yang kamu sujudi 5 kali. Apa bedanya Nggak ada. kalian dengan kafir Quraisy tuh? Kalian menggunakan media subscribe. Tapi Bukan hanya beda, lo meneruskan, Nah, orang-orang Kristen ini setelah One Way ini menjelaskan tentang penjelaskan mereka seakan-akan umat Islam di situ atau One Way ini tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Mereka benar-benar dikeroyok, One Way ini dikeroyok oleh orang-orang Kristen ini. Nah, padahal One Way mengatakan, jadi Hubal atau penyembahan berhala yang ada di Ka'bah itu dibawa oleh Amr bin Luhai. Artinya penyembahan kemusyrikan yang terjadi di Ka'bah, di orang musyrik, orang Quraisy ini adalah yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Sehingga orang-orang itu pada musyrik membuat Hubal, patung Hubal. Disitulah awalnya kebenaran orang-orang musyrik ini
menyembah berhala. Dan ini sama, apa bedanya, katanya One Way tadi, apa bedanya dengan Anda yang yang membuat media Yesus agar supaya sampai kepada Bapa gitu loh. Apa bedanya dengan orang-orang kafir musyrik ini gitu loh. Inilah yang dijelaskan oleh oleh One Way gitu loh. Namun One Way di sini selalu dipepet terus, ada beberapa orang yang mengkeroyok One Way. Ketika ingin menjelaskan, seakan-akan di sini One Way tidak diberi kesempatan, tidak diberi panggung sama sekali. Jadi selalu satunya nyeletuk, satunya nyeletuk, satunya nyeletuk. Seakan-akan One Way tidak mempunyai kesempatan di sini gitu. Ya begitulah mereka, seperti itu. Yuk naik lanjut. Meluruskan risalah agar Quraisy itu berhaji, mengusapkan alat kelamin di batu hajar alam. Kita tidak melakukan hal itu. Jangan Ya. kayak gitu ya. Jangan bukan pembodoh. Gini, one way. Saya tantang kamu, ya saya tantang kamu ya. Kita menemukan tablet Ugarit di mana kota Yerusalem itu sudah ada. Nah, setelah itu mereka kemudian muncullah yang bernama Sofkatul ini. Sofkatul ini muncul gitu loh. Muncullah Sofkatul, sang betina ini gitu loh. Kemudian Sofkatul ini muncul di situ. Karena apa? Pada awalnya One Way ini dikeroyok beberapa orang. Ini masih One Way ini kemudian masih masih bisa mengatasi. Kemudian datanglah si betina Sofkatul ini kemudian. Yuk kita lihat apa yang akan dilakukan oleh si betina. Karena melihat teman-temannya sudah terkapar semua, maka Sofkatul ini kemudian tampil gitu loh. Yuk nih lanjut. Abraham kami tidak pernah ke Mekah. Saya tantang kamu ada bukti kota bernama Mekah dan Madinah sebelum abad ke-8. Pertama kali nama Mekah masuk di dalam arkeologi dunia itu adalah abad ke-8. Saya tantang kamu ya pada tahun 3000 sebelum Masehi yang semua tablet-tablet kita bahwa nama kota Mekah ada. Nah, si misionaris Sofkatul betina ini mengatakan, saya tantang kamu, Abraham tidak pernah ke Mekah, tidak pernah ke Ka'bah dan seterusnya. Padahal sudah jelas di Ka'bah itu ada bukti-bukti arkeologi yang berdasarkan dari penelitian para ilmuwan sejarah di kota Mekah itu, bahwa telapak kaki yang berada di Mekah, di Ka'bah itu adalah telapak kakinya Abraham. Ini membuktikan bahwa Abraham yang merenovasi Ka'bah pada saat itu gitu loh. Terus dia tantang cuman berdasarkan kowar-kowar saja gitu. Saya tantang kamu. Kasih tembak. Kalau saya kasih timer, saya tantang kamu menunjukkan satu bukti arkeologi. Nah, seorang muslim ini, One Way ini mengatakan, oke, kalau Anda menantang, monggo kasih timer. Tetapi Sofkatul tidak mau di sini. Kenapa? Karena kalau sampai dikasih timer, maka One Way akan membuat Sofkatul ini terbungkam gitu loh. Makanya Sofkatul sang betina ini tidak mau kalau dia itu memakai timer seperti itu. Nama kota Mekah ada di dalam inskripsi tahun 3000 sebelum Masehi. Ada makom Ibrahim telapak kaki Nabi Ibrahim. Baca ini 2 ayat nih, Wan. Ini dalil yang Abraham memanggil nama dia bukan. Bahasa itu di Tibet. Hah? Bukan telapak kaki. Ini jangan sampai telapak kaki gue juga ada di mana-mana. Gini, lu jangan sampai telapak kaki gue ada di mana-mana. Lu buktikan ada inskripsi. Nah, inilah bukti kebodohan Sofkatul gitu. Kenapa? Sofkatul tadi mengatakan telapak kakiku ada di mana-mana, seperti itu.
Ada di mana-mana, misalkan ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu sudah menjadi jawaban sebenarnya. Artinya ketika telapak kakinya Sofkatul itu ada di Jawa, berarti itu membuktikan bahwa Sofkatul ini pernah berada di Jawa. Nah, ketika telapak kakinya berada di Jakarta, itu membuktikan bahwa Sofkatul ini berada di Jakarta. Kan seperti itu. Nah, ketika Abraham ini telapak kakinya berada di Mekah, di Ka'bah, berarti ini menunjukkan bahwa Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam ini berada di kota Mekah pada zaman dulu. Ini bukti sebenarnya dari ucapan Sofkatul itu sendiri. Namun Sofkatul di sini tidak tidak tahu bahwa telapak kaki itu adalah salah satu bukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah di Mekah. Mereka nggak tahu, taunya cuman menolak gitu loh aja gitu loh, menolak gitu loh. Padahal kalau dianalisa, telapak kaki inilah yang membuktikan bahwa Nabi Ibrahim pernah berada di Ka'bah itu gitu loh. Yuk, Nek lanjut lagi. Kamu menulis kata kota Mekah pada tahun 3000 sebelum Masehi. Arkeologi telapak kaki Nabi Ibrahim atau makam Ibrahim. Lu paham Gua bayar lu 1 miliar. Sebentar. Gua bayar lu 1 miliar gua jadi muslim. Kalau itu telapak kaki Abraham. Gua bayar lu 1 miliar cash ditambah gua jadi muslim. Kalau lu bisa membuktikan itu telapak kaki Abraham. Nah, begitulah kesombongan daripada Sofkatul. Kesombongannya ini karena kebodohan mereka sendiri, karena kebodohan dia sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena kalau sudah ada telapak kaki Ibrahim dan ini orang-orang Arab, sehingga orang-orang Arab menjadi orang-orang Mekah ini menjadi Muslim 100%, itu karena ajaran Nabi Muhammad SAW ini adalah sebuah kebenaran gitu. Jadi orang itu kalau seandainya itu tidak benar, bahwa tidak akan mungkin orang menjadi Muslim 100% di kota Mekah ini, tidak mungkin gitu loh. Di tempat kelahirannya Nabi Muhammad SAW ini menjadi Muslim 100% itu karena kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ini aja sudah tahu Sofkatul ini gitu, bahwa di situ itu dibuktikan, diteliti bahwa itu adalah dipelihara sejak lama gitu loh. Bahkan konon ya, sumur Zam-Zam ini sempat tertutup zaman dulunya. Maka kemudian digali lagi oleh orang-orang Quraisy karena tertutup gitu loh. Tertimbun oleh kan di sana itu pegunungan, ada pasir dan seterusnya. Kalau lama-lama tidak digunakan, otomatis sumur itu akan apalagi pasir akan tertimbun oleh pasir gitu loh, ketika angin dan seterusnya gitu loh. Apalagi ya dari sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad itu berapa ribu tahun itu. Nah, itulah makanya kemudian air Zam-Zam itu digali kembali oleh orang Quraisy dan ternyata ditemukan di situ gitu loh. Nah, ini Sofkatul masih aja bingung gitu loh. Bukan sebenarnya dia itu sudah tahu, cuman berhubung karakter dia menolak, maka dia itu apapun yang dijelaskan oleh Muslim, dia itu akan tetap menolak dengan 1000 alasan yang menurut saya alasannya itu adalah sebuah kebodohan menurut saya gitu loh. Yuk Nek lanjut. Lu jadi muslim menemukan surga, jangan usah biar surga itu mas lowong. Jadi gini mas Topi, ada telapak Lu jangan pakai ada apa? Gua sudah bilang, gua minta bukti nama kota Mekah di dalam tulisan inskripsi sebelum tahun 3000 sebelum Masehi, sama yang sejaman dengan Abraham. Bukti. Ini Sofi, ini saya ingin bukti tertulis kota Mekah sebelum 1000 tahun sebelum Masehi, seperti itu. Padahal di dalam Bible mereka sendiri begini ya, Mekah itu adalah awalnya bernama Bakkah,
Di dalam Al-Quran pun disebutkan bibakkati dengan baka. Jadi kemudian setelah zaman Nabi Muhammad SAW, maka Baka itu dirubah namanya menjadi kota Mekkah gitu. Namanya aja yang dirubah, tempatnya sama gitu. Cuman namanya diganti menjadi Mekkah gitu loh. Ibarat gini, awalnya itu Jayakarta, maka dirubah namanya menjadi Jakarta. Tempatnya sama ya, Jakarta itu gitu loh. Sama. Ya Ka'bah itu adalah di Bakkah itu, di lembah Baka itu yang sekarang disebut dengan lembah Mekkah gitu loh. Itu yang apa ya, yang menurut saya Sofkatul ini cuman muter. Maka saya sarankan kepada umat Islam yang berdialog dengan non muslim itu harus menyiapkan banyak paramik, karena yang dihadapi itu adalah umat yang muter gitu loh. Jadi harus disiapkan dulu paramiknya gitu loh, biar gak pusing umat Islam. Jadi one way ini harus banyak minum paramik gitu loh, kalau menghadapi orang Kristen, karena muter gitu loh. Karena apa? Ketika kita melihat sesuatu yang muter terus, itu pusing namanya gitu loh. Maka minum paramik. Bukti makom atau apa kakek Nabi Ibrahim sudah sangat kuat itu bukti arkeologi. Lu ngerti deskripsi nggak sih? Udah bersama balor apa kan? Gue ada di mana-mana. Gue minta tulisan kata-kata. Nah inilah apa ya, kebodohan Sofkatul gitu. Sudah jelas Sofkatul ini mengatakan telapak kakinya Sofkatul itu ada di mana-mana, termasuk di Jakarta, misalkan di Surabaya, seperti itu. Itu membuktikan bahwa Sofkatul ini pernah di Jakarta, pernah di Surabaya, kan seperti itu. Kalau Sofkatul ini cerdas, itu sudah membuktikan bahwa Sofkatul ini pernah berada di Jakarta, pernah berada di Surabaya. Kalau cerdas lu. Berhubung Sofkatul ini cuman muter, akhirnya terpaksa one way umat Islam yang berdialog pada saat ini itu harus terpaksa harus minum paramik. Tulisan kata-kata Mekah di dalam inskripsi tahun 3000 sebelum Masehi. Bukti arkeologi Yesus Kristus itu nggak diserap terpegang untuk dijaga pohon. Itu buktinya. Ditanya inskripsi Abdul. Nabi Ibrahim itu ada. Gua tahu lebih percaya bukti arkeologi. Lu ngerti nggak sih omongannya Bu Sofi Abdul? Itu barusan berdiskusi sama Bu Heni daripada lu. Nah inilah apa ya, one way ini adalah seorang debater muslim, dia itu dikeroyok oleh beberapa orang Kristen di Zoom-nya sendiri. Tetapi one way tetap tenang dan tetap tenang, walaupun ada beberapa orang Kristen yang muter gitu loh. Mungkin one way ini mungkin ya saya melihatnya sudah minum paramik kayaknya ini. Karena apa? Karena one way ini kebal menghadapi orang yang muter ini gitu loh. Ahlan, selamat one way. Untung kamu ini apa ya sudah minum paramik menghadapi orang yang muter seperti itu one way. Bukan. Kamu harus diskusi sama kita yang tahu mengenai arkeologi dan sejarah. Kalau kamu gua akan buktikan, ilah yang dimaksud adalah Dewa Utal. Dari kita sendiri. Dari kita sendiri, dari inskripsi alat manat dan usaha sendiri. Nah, Sofkatul ini mengatakan saya akan buktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Hubal katanya. Ini membuktikan dari kitab Islam itu sendiri. Ini omong kosong Sofkatul sebenarnya. Omong kosong. Jadi kalau umat Islam menyembah Hubal itu namanya musyrik, itu namanya kafir. Itu namanya menggunakan media gitu loh.
media berhala, sama dengan keyakinan Sofkatul. Ketika Sofkatul menggunakan media untuk sampai kepada Tuhan, sepertinya Yesus dianggap sebagai anak Tuhan, dibikinkan simbol, dan kemudian itulah media agar supaya sampai kepada Bapa. Itu namanya berhala menurut ajaran Islam gitu. Jadi itulah yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di zaman Quraisy sana gitu loh. Jadi yang diberantas oleh Nabi Muhammad itu adalah kemusyrikan seperti itu gitu. Ya alhamdulillah one way Muslim debater Muslim ini tangguh gitu loh. Ya, jadi menghadapi orang yang muter-muter segitu banyaknya, dia tuh tetap senang dan tidak pusing gitu loh. Ini saya acungkan jempol buat debater Muslim yang bernama One Way ini. Karena apa? Karena mungkin One Way ini sudah minum paramik gitu loh. Paramik banyak sehingga apa? Dia juga tidak terpengaruh dengan muter-muternya para debater-debater Kristen gitu loh. Lu itu data-data yang dibuat J. Smith, gurunya dan Chris dan David Wood. J. Smith itu seorang orientalis yang mengaku-ngaku menjadi Islam. Gua tantang lu, Sirah Nabawiyah Indonesia dibuat oleh J. Smith. Gue tantang sama lu, Sirah Nabawiyah yang akan gue tunjukkan itu ditulis oleh J. Smith. Kalau sampai Nah, Sofkatul ini masih mengelak, masih muter-muter bahwa narasi yang disampaikan oleh Sofkatul ini jelas salah gitu. Masih sok-sokan nantang dan nantang. Sabar One Way, sabar. Jangan sampai pusing menghadapi orang yang muter-muter seperti itu. One Way, minum paramik yuk bersama-sama. siapapun dari J. Smith, cuma kan data palsu semua. Sirah Nabawiyah Indonesia J. Smith. Data yang satu juga tuh Sirah Nabawiyah Indonesia. Ya, dan kamu akan mempermalukan dirimu sendiri kalau kamu menyatakan Sirah Nabawiyah Indonesia ditulis oleh J. Smith. Benar nggak teman-teman? Kok ada datanya Sirah Nabawiyah asli Islam? Ya kalau sampai kan buatan J. Smith. Saya akan bongkar Sirah Nabawiyahmu dalam bahasa Arab. Kamu tunggu Abu Zakaria Butros. Ya, saya akan bongkar hadis siapa yang ditemui oleh nabimu di Gua Hiro dalam bahasa Arab. Iya, terus mas. Saya akan bongkar Sirah Nabawiyahmu asli. Saya kasih kamu linknya dalam bahasa Arab. Jin apa pengikut Muhammad yang ditemui di Gua Hiro. Gua bisa kasih nggak? Gua kasih lo tahu data-data asli di Nabawiyah. Kasih link. Ayo. Nih, HP gua kirim PDF One way. Katanya kamu ada Sirah Nabawi, Pak. Yang mana coba lihat? Yang mana sih? bukan. Gua kirim PDF di nomor kalian ada nggak? Ya gua pakai PDF gitu. Gak sudi ngasih nomor ke orang kayak kamu. Nah, tadi Sofkatul ini menantang bahwa apa yang ia baca itu adalah narasi yang ia sampaikan itu adalah palsu menurut One Way ini. Nah, One Way menyiapkan sebuah data yang akan dikirim kepada mereka. Tetapi di sini Sofkatul lagi-lagi menolak, tak sudi. Ini membuktikan bahwa Sofkatul ini sedang memframing atau mencekoki saudara-saudaranya sendiri gitu loh. Dengan sebuah narasi yang mereka buat sendiri. Narasi fitnah inilah yang sedang mau dicekokkan oleh Sofkatul seperti itu. Bukan kalau itu siapa aja nih, siapa? Nah, di ini dikaitkan atau Coba buka kamera ya. Coba mau lihat bukunya gimana sih? Coba buka kamera. Ibrahim tingginya 28 meter, makom kakinya siapa? Udah di rumah nggak ada bobotnya lu ke kasih ini ya? Gimana cara? Aku nih sama Lincil. Ayo ada yang mau buka Sirah Nabawi halaman berapa? Lu buka halaman berapa? Berani berdialog dengan orang-orang yang tidak tahu tentang Islam kamu. Ya, tidak pernah baca sirah-sirah Nabawiyahmu.
Ya, kamu tunggu ya, kita tunjukin dewa Hubal yang kalian sembah. Sampai sekarang kamu masih menyembah dewa Hubal, bahkan ada bulan dan bintang simbol simbol dewa Hubal. Lu nggak lihat, gue udah kasih lu share screen. Udah dikasih, kamu share sekarang cepetan daripada ntar gue cabut lagi ke hostnya. Oke, tar dulu. Nah, gue kasih cabut dulu kamu. Ya, be ready. Dan kalian share screen saya teman-teman. Nah, inilah kebiasaan Sofkatul. Ketika One Way diberi kesempatan untuk men-share screen oleh moderatornya, maka Sofkatul ini kemudian langsung men-share screen gitu loh. Karena apa? Karena seakan-akan umat Islam di sini di Zoom ini tidak boleh membuktikan gitu loh. Artinya cuma Sofkatul aja yang bisa gitu loh. Jadi moderatornya pun di sini bertekuk lutut kepada Sofkatul. Paramik. Kalian bisa lihat. Nah, Kita lihat ya, tadi dia mengatakan ini ditulis oleh J. Smith. Ya, kita lihat ya. Kita lihat ini ditulis oleh J. Smith. Ya, Sirah Nabawiyah Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham. Ya, kita lihat ditulis oleh J. Smith. Kita lihat siapa Tuhan yang kau sembah, yaitu dewa bulan bintang yang sekarang menjadi simbol di dalam Islam. Ya, kata-kata Smith penyesat Nah, kata-kata Smith inilah yang dibawa oleh Sofkatul gitu. Smith inilah kenapa orang Islam itu menyembah bulan dan bintang. Itulah yang ditanggapi oleh One Way ini tersebut, bahwa Sofkatul ini membawa narasi daripada Smith tersebut gitu. Artinya mengatakan bahwa umat Islam ini menyembah bulan dan bintang itu adalah hasil Smith gitu loh. Itulah yang dipermasalahkan oleh One Way gitu loh. Nah, ketika membawakan membaca Sirah Nabawiyah, jadi narasi daripada Smith ini dibawa oleh Sofkatul gitu. Disinilah kebodohan Sofkatul. Padahal One Way tadi sudah menjelaskan jangan membawa narasi Smith seperti itu. Tetapi Sofkatul sok-sokan terus gitu loh di sini. Yuk naik lanjut. Bukan penyesat, memang kau sudah sesat. Ngapain lagi kau disesatkan? Kita lihat ya, katanya ditulis oleh J. Smith. Saya kasih judul asli As-Sirah An-Nabawiyah li Ibn Hisham. Pengarangnya Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham Al-Muafiri. Penerbitnya Dajjal bikin Beirut 1416. Diam dulu. Kamu diam dulu. Nah, disitulah ketika Sofkatul ini membuka Sirah Nabawiyah, dia itu membacanya dengan benar. Tetapi ketika menyampaikan sebuah narasi, menyampaikan dan memframing, itu framingnya itu bersumber dari Smith. Itulah yang One Way maksudkan gitu. Jadi One Way ini mengatakan bahwa semua narasi, semua yang dikatakan oleh Sofkatul ini berdasarkan dari Smith. Nah, ketika membaca Sirah Nabawiyah, dia itu ditambah dengan sebuah narasi dari Smith yang mengatakan Islam menyembah dewa bulan dan seterusnya. Itulah yang dimaksud oleh One Way gitu. Yuk naik lanjut. Ya, kamu diam dulu. Kamu diam dulu yang palsu tuh gigimu. Ya, kamu diam dulu. asli ya. Macam gua ya. Ini kalau hanya tidak terjadikan, saya keluar dari sini. Nyimak. Jadi teman-teman Kristen harus tahu siapa Allah yang mereka sembah, ya, yang bernama Hu Akbar. Ya, terjemahnya ada Fadlik Bakri. Ya, ini lihat nih, cetakan pertamanya siapa nih? Rabiul Sani. Penerbitnya siapa? Dan Darul Falah. Ini ada alamatnya, Anda bisa cek. Siapa? Darul Falah, penerbitnya PO Box 7816 JAT CC 13340 Jakarta Timur. Dengar apa yang dikatakannya ya? Anda lihat di sini, saya buka. Siapa itu dewa Hubal yang disembah oleh Muslim?
yang lambangnya adalah bulan sabit dan bintang. Anda harus tahu itu. Ya. Ini buku yang Anda bisa beli, teman-teman. Anda bisa beli. Tadi dengerin, aduh si One Way ini bernarasi liar. Nah, ini membuat Sofkatul ini masih mencari-cari. Artinya di sini mencari-cari sesuatu yang sekiranya cocok dengan framing Sofkatul itu sendiri. Makanya dia itu masih mencari-cari mana ya yang mau saya bacakan yang sekiranya cocok dengan framing saya itu. Itulah yang Sofkatul lakukan. Karena apa? Karena ketika moderator memberi kesempatan kepada One Way debater Muslim ini tadi, langsung Sofkatul mengambil alih dan langsung men-share gitu loh. Ini membuktikan bahwa Sofkatul ini menurut saya adalah tindakan pengecut, karena yang diberi kesempatan adalah One Way, tapi dirinya sendiri yang menampilkan. Ini kan lucu gitu loh. Lucu, dan itu dibiarkan oleh moderator gitu loh. Ini menurut saya memalukan gitu. Giliran gua ya kasih data ya. Kita lihat nih ya. Nah, giliran gua. Kita lihat ya. Ini halaman 115. Siapa Allah atau Dewa Hubal yang disembah ini? Aduh. Ya, Anda lihat nih, saya berbesar nih. Batu hitam itu pertama kali muncul itu pada zaman kakeknya Muhammad, Abdul Muthalib. Sehingga mereka mengarang cerita, oh ini disembunyikan dari sejak zaman banjir. No, pada waktu turun dari surga warnanya putih. Teman-teman harus tahu ya. Nah, itulah kebodohan daripada Sofkatul gitu. Katanya Ka'bah itu Ka'bah itu ada sejak zaman kakeknya Nabi Muhammad. Padahal dari sejak zaman dulu itu Ka'bah itu selalu menjadi rebutan baik negara-negara di luar Quraisy ini gitu loh. Jadi rebutan, ini fakta sejarah seperti itu gitu. Karena apa? Karena orang-orang bahkan di Arab, di Quraisy ini menjadi pusat perdagangan, pusat tempat berziarahnya orang-orang di luar. Orang-orang luar Arab, luar Quraisy itu semua berkumpul di Ka'bah ini sejak dulu sebelum Nabi Muhammad ini gitu. Ini adalah yang Sofkatul katakan, inilah yang yang One Way maksudkan, bahwa framing itu sumbernya dari Jazmite. Itulah yang debater Muslim yang bernama One Way ini sampaikan seperti itu. Yuk naik lanjut. Yang mereka sembah-sembah, mereka cium dan mereka sujudi 5 kali sehari. Batu hitam itu baru muncul pada zaman Abdul Muthalib atau kakeknya Muhammad. Ya, itu mereka ambil dari satu bukit di dekat situ. Sekarang kita lihat, dia mengatakan Allah ini sudah dikenal sebelum zaman Islam. Kita lihat nih, judulnya Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam. Ini adalah sirah Nabawi Indonesia halaman 100. Nah, katanya Ka'bah itu baru muncul sejak zaman Abdul Muthalib seperti itu ya. Tetapi yang dia baca ternyata apa? Ternyata Abdul Muthalib ini menggali sumur Zam-Zam gitu loh. Ini kan lucu gitu loh. Katanya Ka'bah itu baru muncul di era Abdul Muthalib, ingin membuktikan berdasarkan Sirah Nabawiyah. Tetapi setelah dibaca oleh Sofkatul sang betina ini, ternyata cuman menggali sumur Zam-Zam gitu loh. lucu. Inilah framing dari Sofkatul inilah yang disebut oleh One Way tadi adalah sumbernya dari Jazmite seperti itu. Yuk naik lanjut. 15. Ya. Dikatakan ini, Indonesia berkata kepada Abdul Muthalib dengan ditemani anaknya Al-Harits. Ketika itu ia tidak mempunyai anak selain Harits pergi, kemudian melihat rumah semut dan di tempat tersebut terdapat bulu gagak sedang berbunyi karena tempatnya di antara dua patung Isaf dan Naila. Isaf dan Naila patung ini adalah yang mereka sekarang sebut Safa dan Marwah. Jadi yang mereka lakukan
ritual berlari di antara dua bukit Safa dan Marwah yang mereka katakan ini ritual yang mengenang Siti Hajar itu tidak benar. Ya, Hagar tidak pernah ke sana. Ya, Hagar itu tinggalnya di Padang Paran. Nanti kita lihat Padang Paran di mana di dalam peta. Ya, tapi itu adalah ritual pagan Quraisy. Pada waktu itu ada patung Isaf dan Nailah. Ya, yang ada di Safa dan Marwah, ritual yang mereka lakukan sekarang. Aduh, Sofkatul. Padahal dari awal itu One Way sudah menjelaskan bahwa yang membawa berhala itu awalnya adalah Amr bin Luhai. Sehingga apa? Orang-orang Arab ini membuat berhala-berhala itu awalnya adalah Amr bin Luhai gitu loh. Artinya ajaran Nabi Ibrahim ini kemudian disalahgunakan sehingga dibuatkan patung-patung seperti itu. Seperti yang terjadi dalam Bible. Inilah Tuhannya Abraham, seperti itu. Seperti itulah gambarannya. Seperti dalam Bible, inilah Tuhannya Musa ketika membuat lembu-lembu emas itu, gitu loh. Sama seperti itu, gitu loh. Yuk, next lanjut. Dikatakan mereka menyembelih tempat orang-orang muslim menyembelih hewan kurban mereka. Jadi penyembelihan hewan kurban kemudian dibagi-bagi makan. Ini ada. Ya, kemarin kita dengan Brother Ahmed kita lihat kitab dalam bahasa Arab. Tadi saya sudah berikan linknya sebagai deskripsi di bawahnya. Anda bisa lihat Muhammad itu menyembelih hewan kurban itu untuk berhala. Sehingga ketika mereka mengatakan Nabi Muhammad itu menyembelih kurban untuk berhala. Padahal pada zaman ketika keadaan itu Nabi Muhammad belum lahir. Ini masih zaman kakeknya, yaitu zaman Abdul Muthalib gitu. Ini zaman kakeknya yang mereka katakan. Kenapa orang-orang ini mengatakan Nabi Muhammad menyembelih korban kepada berhala? Ini menunjukkan bahwa Sofkatul ini sedang muter-muter, nggak tahu sejarah tapi sok tahu. Makanya One Way ini harus banyak minum paramik menghadapi orang yang muter-muter seperti ini gitulah. Makanya tidak salah kalau tadi One Way mengatakan bahwa yang dinarasikan oleh Sofkatul itu berdasarkan dari Jismet gitu loh. Yuk next lanjut. diajak makan, dia bilang ini saya tidak makan daging yang disembahkan kepada berhala. Ya, jadi ketika dia diajak makan sama Muhammad dia nggak mau karena Nah, tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau makan, kan seperti itu. Dari pesta-pesta yang dipersembahkan kepada berhala. Ini setelah ada Nabi Muhammad ya, perhatikan. Nabi Muhammad ini tidak pernah makan dari sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala. Ini membuktikan dari sejak kecil Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Dan tidak mau makan, makan aja tidak mau gitu. Kalau persembahan itu dipersembahkan kepada berhala, Nabi Muhammad tidak mau makan aja tidak mau, apalagi mau menyembah berhala. Seharusnya Sofkatul ini kan cerdas gitu. Seharusnya cerdas gitu. Dia membaca hal-hal seperti itu oh iya, Nabi Muhammad itu gak makan aja gak mau. Makan hewan yang dipersembahkan kepada berhala, gimana mau dikatakan menyembah berhala gitu? Seharusnya kan gitu. Inilah saya katakan bahwa Sofkatul ini adalah kebodohan yang mau dicekokkan kepada sahabat-sahabatnya yang Kristen seperti itu. Yuk next lanjut. Maksud saya giliran saya dong. Tunggu sabar one way. Begitu selesai nanti aku kasih kamu. Nah, dari sini ini membuktikan One Way ini debater Muslim ini tidak diberi kesempatan untuk membuktikan sama sekali. Tadi diberi kesempatan oleh moderator yang Kristen, kemudian langsung diambil alih oleh Sofkatul. Ini menurut saya ini tidak adil. Begitulah pekerjaan orang-orang Kristen ini gitu loh. Oke, saya tampilkan saja di dalam web biar
buatan Jasmine punya statik. Lah ini asli loh one way. Asli saya punya aslinya, makanya saya mau pastikan data mau Nanti karbon uji. Kalau ini sesat salah, kamu tuntut ya udah penerbitnya. itu salah, makanya saya mau Tuntut penerbitnya. Enggak. bukan. Saya yakin boleh nggak? Tuntut penerbitnya orang itu salah gitu aja. Nah, dari tadi Sofkatul ini tidak membaca-baca, tidak membaca apapun, dia itu diem. Mungkin dia itu melihat sesuatu yang yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Sehingga dia itu masih mencari-cari gitu agar supaya cocok dengan framing yang dia bawa, yang dia pelajari dari G-Smith mungkin ya. Karena tadi One Way mengatakan sumber framing itu adalah dari G-Smith seperti itu. Mungkin Sofkatul ini ketika lama ingin membacakan, ini diem terus gitu, gak ketemu. Dia itu sedang mencari-cari, oh ya ini kok Nabi Muhammad tidak menyembah berhala ya, oh ya ini seperti itu mungkin. Makanya dia itu Sofkatul ini lama gitu loh dalam menunjukkannya gitu loh. Yuk naik lanjut. Ibu Sofi kenapa Bu Sofi? Let me see. Saya screen ya. Tunggu dulu. Ibu Sofi kemana? Saya screen ya. Sebentar, diam semua diam. Oke, kira Nabawi yang ada itu ada di sini. Ya, kita buka. Ini istilah Nabawiyah Ibnu Hisam yang asli. Ya, yang ditampilkan Sofiatul itu istilah Nabawiyah buatan Jasmine. Ya, dibilang saja punya Ibnu Hisam, tetapi bukan itu. Oke, saya teruskan ya. Anda bisa lihat langsung di ini. Oh, di ini. Sirah Nabawi buatan Nah, ketika debater Muslim One Way ini tadi mencoba menampilkan membuktikan kepada orang-orang di situ, tiba-tiba lagi Sofiatul ini menghalangi lagi. Ini sebenarnya perbuatan yang menurut saya dia itu adalah wanita yang tidak punya etika menurut saya. Karena di situ One Way sudah menampilkan dan ingin menjelaskan, tiba-tiba Sofkatul ini menimpali atau men-share, artinya agar supaya One Way ini tidak bisa menjelaskan seperti itu. Dan itu dibiarkan oleh moderator gitu. Karena ini orang-orang Kristen, maka disitulah saya katakan kalau di Zoom Kristen ini tidak adil gitu. Di Zoom Kristen ini yang ada Sofkatulnya tidak adil gitu. Kenapa? Karena umat Islam tidak sama sekali diberi kesempatan untuk untuk menampilkan gitu loh, membuktikan gitu loh. Padahal tadi Sofkatul itu sudah lama untuk mencari-cari dulu, membaca dulu. Setelah tampilkan dia keluar lagi. Ternyata tidak ada seperti yang mereka katakan gitu loh. Akhirnya dia itu keluar. Nah, pada kesempatan saat itu kemudian Muslim One Way ini ingin membuktikan gitu. Tiba-tiba muncul lagi Sofkatul di sini. Ini menurut saya Sofkatul ini tidak punya etika. Gitu. Sang betina ini tidak punya etika di dalam berdialog seperti itu. Dan itu dibiarkan oleh moderatornya. Yang di situ adalah moderatornya ini adalah Kristen dan Kristen sendiri. Ini membuktikan bahwa orang-orang Kristen di sini yang sedang berdialog ini tidak adil. Gitu loh. Tidak adil menurut saya. Ini membuktikan bahwa Zoom Kristen ini maksud saya, ini jauh dari keadilan dan cuma framing gitu loh. Yuk naik lanjut. Kamu jangan memfitnah saya ya. Kamu saya terjang ya. Kamu saya terjang dari sini ya. Kamu saya terjang dari sini ya. Punya aslinya. Kamu saya terjang. Kamu sampai 5. Saya peringatkan kamu sampai 5. Kalau kamu tidak minta maaf mengatakan saya menjadikan ibu ya. Punya aslinya. Kamu minta maaf sama saya. Nah, perhatikan apa yang dikatakan Sofkatul tadi. Nah, ketika tadi One Way ingin menunjukkan bukti-bukti di dalam sirah Nabawiyah, mereka langsung men-share atau menutupi yang dilakukan oleh One Way ini. Tapi dia itu menunjukkan
send screen atau men-share screen, tetapi tidak ia baca-baca share screen-nya gitu. Cuman one way, ayo kamu minta maaf ke saya one way, ayo kami minta maaf. Malah dia mengatakan disuruh minta maaf gitu. Ini kan lucu gitu. Yang awalnya ingin membuktikan, ternyata apa yang dia ucapkan, ayo minta maaf ke saya, kamu tendang nanti saya kamu tendang, saya kamu tendang. Ini membuktikan bahwa Sofkatul ini di sini benar-benar mengambil framing dari Jismet. Karena tadi setelah mendengar penjelasan dari One Way bahwa Sofkatul ini sedang memframing yang diambil dari Jismet, ini membuktikan bahwa perkataan daripada One Way ini benar. Dan Sofkatul langsung marah ketika ditanyakan seperti itu dan tidak membuktikan apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Sofkatul ini benar gitu. Artinya Sofkatul ini benar-benar mengambil dari Jismet yang cuman memfitnah Islam gitu loh. Jadi Sofkatul ini benar-benar hanya memfitnah Islam gitu. Ini dari etikanya saya lihat sudah gak sopan ini. Sudah gak layak untuk berdialog orang-orang seperti Sofkatul ini. Jadi ketika moderator memberi kesempatan kepada One Way untuk menampilkan, tiba-tiba ditimpali oleh Sofkatul ini, seakan-akan One Way ini tidak boleh men-share gitu. Ini benar-benar Sofkatul ini tidak punya etika dalam berdialog. Ya begitulah Kristen gitu. Jadi kita sekarang ini sudah tahu Kristen ini memang seperti ini gitu. Yuk next lanjut. 5. Kamu minta maaf sama saya. 5. Saya itu. 4, 3, 2, 1. Saya tendang kamu keluar dari sini. Ya? Saya tidak mentolerir orang-orang pembohong seperti kamu. Bukan pembohongan publik. Saya tantang kamu tuntut saya. Kalau ini adalah bohongan publik. Nah, Sofkatul di sini malah tidak menjelaskan gitu loh. Cuman menampilkan aja. Ini mengindikasikan bahwa Sofkatul ini sedang menghalang-halangi apa yang One Way ingin tampilkan gitu. Faktanya Sofkatul di sini tidak pernah menjelaskan apa yang ia tampilkan. Cuman Sofkatul mengatakan, ayo kamu One Way minta maaf, ayo. Cuman begitu aja gitu loh. Cuman mengalihkan perhatian Sofkatul ini bahwa Sofkatul ini tidak bisa menunjukkan apa yang ia ucapkan seperti itu. Ketika One Way ingin menunjukkan, maka Sofkatul menghalang-halangi terus, dan itu dibiarkan oleh moderatornya Kristen itu sendiri. Inilah sifat Kristen. Inilah sifat orang-orang Kristen yang saya lihat seperti itu. Saya tantang kamu tuntut ke pengadilan kalau data yang saya sajikan adalah palsu. Ya, kamu saya tendang sampai 5. Kalau kamu tidak minta maaf sama saya tendang kamu. Willy, kalau dia tidak minta maaf sama saya di dalam hitungan 5, saya tendang dia. Satu hostnya One Way. Malu loh. Pakai istilah Nabawi apa? Saya tidak pernah malu. Yang malu kamu. Aku punya data Yang malu yang kamu yang menuduh orang ya menyajikan data Ibn Hisham. Ya, tendang dia ya. Saya nggak suka kayak gitu. Ya. Saya sudah menunjukkan buku yang mengatakan palsu. Ya. Nah itulah sifat asli, watak asli daripada Sofkatul. Ketika One Way ingin menunjukkan sesuatu yang dia tak ketahui, Sofkatul selalu menimpali dan tendang dia. Ini menunjukkan karakter sifatnya Sofkatul itu sendiri gitu sebenarnya. Sofkatul di sini cumannya bisa memfitnah, memframing dan menghina itu loh. Gak bisa apa-apa sebenarnya. Karena apa? Karena ketika One Way, debater Muslim ini ingin menunjukkan, Sofkatul selalu menghalang-halangi di sini gitu. Begitulah sifat Kristen yang saya dapatkan dari Sofkatul ini. Dan itu didukung oleh Kristen-Kristen lainnya seperti moderator ini gitu loh. Ini memalukan sebenarnya.
Memalukan, benar-benar tindakan memalukan yang dilakukan oleh misionaris Kristen dan kawan-kawan gitu. Ini memalukan, tindakan yang memalukan menurut saya gitu. Yuk Nick lanjut. Ya, sebentar Bu, saya perjelas dulu. Begini Bu, yang dia pegang itu buku Sirah Nabawiyah 2015 yang sudah direvisi Bu. Aduh, ini apa ya, kekristenan ini ternyata debater Muslim di sini sudah ditendang oleh moderator gitu loh. Artinya dikeluarkan oleh moderator. Ini menunjukkan bahwa apa ya, orang di dalam kekristenan ini mempunyai ya hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi wataknya, sifatnya ini semuanya itu tidak baik gitu loh. Dari pertama saya lihat itu ketika One Way ini ingin mengeluarkan data, Sofkatul selalu menimpali. Sehingga apa? Datanya ini tidak bisa keluar kepunyaan One Way ini. Nah, begitu Sofkatul tidak membacakan apa-apa, diem lama-lama diem. Sampai, "Bu, ada apa dengan kamu, Bu Sofkatul?" Sampai moderator mengatakan seperti itu. "Ada apa dengan kamu, Bu? Kok gak keluar-keluar?" Kemudian, "Oh, silahkan One Way. Kamu sekarang share." Begitulah awalnya moderator ini. Maka One Way kemudian menampilkan Sirah Nabawiyah tersebut yang ia miliki. Nah, tiba-tiba Sofkatul datang menimpali lagi. Seakan-akan One Way ini tidak boleh men-share gitu. Nah, setelah itu Sofkatul tidak membacakan apa-apa. Yang ia baca, "One Way, kamu minta maaf, One Way, kamu minta maaf. Ini nani udah minta maaf, One Way. Saya tendang kamu. Akhirnya ditendang. Ya itulah karakter orang-orang Kristen. Dan itu didukung oleh moderatornya gitu. Artinya kebanyakan Kristen itu ya seperti itulah sifatnya. Gitu. Sifatnya seorang Kristen ini seperti itu. Ini saya dapatkan kacamata dari Sofkatul ini sendiri. Ini gambaran bahwa orang-orang Kristen ini seperti ini. Ini gambar. Karena apa? Karena di dalam sini banyak sekali orang Kristen gitu. Muslimnya cuma satu, yaitu One Way aja. Dan kemudian One Way ditendang. Karena apa? Karena ingin membuktikan ucapan Sofkatul men-share Sirah Nabawiyah yang asli menurut One Way ini gitu. Karena apa? Karena yang Sofkatul tampilkan itu adalah cuma framing dari jismet gitu loh. Ya begitulah kekristenan. Jadi kalau One Way mungkin One Way ini dari awalnya ya alhamdulillah sudah minum boktrek karena menghadapi orang-orang yang muter-muter terus gitu loh. Tapi One Way di sini tidak pusing karena dia sudah minum paramik banyak mungkin gitu. Karena apa? Sofkatul dan kawan-kawan itu suka muter-muter gitu loh, wing gitu. Dan juga tidak mempunyai tidak menghargai dan tidak punya sikap sopan, tidak punya etika dalam berdialog gitu loh. Itulah Kristen dan kawan-kawan yang saya lihat di dalam berdialog seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini aja dulu video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi gambaran bagi kita. Begitulah karakter orang-orang Kristen yang saya lihat dari diri Sofkatul dan para moderator di tempat-tempatnya orang-orang Kristen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.